Parahnya habis. Kenapa oh ya? Hari ini mau masukin memori banding. Tepat di hari Senin saya akan menyerahkan sendiri memori bandingnya di Pengadilan Negeri Jakarta. Kalau yang pertimbangannya apa kalau yang mengajukan banding? Artinya kan ini kondisinya lebih rendah. Ya lebih rendah dari 12 tahun yang dimaksud. Ya banding ini cuman memohon pada majelis banding untuk memeriksa kembali ketidakcermatan putusan majelis hakim kemarin atas fakta hukum di dalam persidangan. Tapi apakah tidak ini takut terpengaruh justru lebih berat lagi nih tuntutannya? Enggak takut. Enggak, kenapa mesti takut? Kan saya bilang putusan kemarin majelis kurang mencermati apa fakta hukumnya. Di dalam banding yang saya sampaikan, ada banyak bukti yang diabaikan, fakta hukumnya, bahkan hasil visumnya aja diabaikan. Ada hasil visumnya. Iya. Ada bukti tambahan atau yang diminta kau ya? Bukti tambahan dibanding ada. Ya, makanya kita lihat semoga ini lebih cermat daripada putusan yang kemarin ya. Karena oh iya, saya mau meluruskan ya. Jadi saya ada yang menyampaikan kepada saya bahwa saya menyampaikan fakta persidangan. Saya mau dilaporkan. Silakan laporkan. Karena fakta persidangan yang saya sampaikan persis seperti apa yang disampaikan oleh majelis. Karena pada saat itu kalian jadi saksi, kalian ngeliput kan? Sidangnya terbuka untuk umum. Bahkan Detik sudah menurunkan semua fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh majelis sebelumnya. Jadi saya mengulas saja. Kemudian ada salah paham mungkin di masyarakat. Jadi saya pertegas di sini, peristiwa aborsinya itu bukan 2 kali, hamilnya itu bukan 2 kali. Aborsinya sekali di bulan Mei, namun sepertinya gagal hanya pendarahan. Kemudian berikutnya keluar janin. Ya kalian dengar kan kemarin majelis bilang Mei darah, Juni jadi selang sebulan keluar janin segede boneka. Mungkin nggak 2 kali aborsi? Mungkin nggak 2 kali hamil 1 bulan? Nah, fakta itu yang saya bilang, fakta itu dikesampingkan bahwa hamil usia janin yang keluar itu disebutkan oleh hakim kurang lebih oleh ahli forensik disebutkan kurang lebih 20-28 minggu. Which is itu sebenarnya bukan Juni, majelisnya salah nyampaikan September. Jadi kalau kita mundur usia kehamilan 5 bulan, kalau seperti yang disampaikan oleh majelis, Mei bentuknya boneka 5 bulan, Juni 5 bulan, coba itu mundur dari 5 bulan, dari bulan Juni itu mundur 5 bulan, bulan apa? Silakan dijawab. Pada bulan itu di mana keberadaan Loli? Saya mau mempertegas itu aja. Jadi bukan 2 kali aborsi, bukan 2 kali hamil. 1 kali upaya aborsinya, pendarahan, rupanya janinnya kuat. Bahwa kalau sekarang saya bilang saat keluar di bulan Juni berbentuk janin, boleh nggak saya bilang mungkin itu keguguran karena percobaan aborsi di awal. Jadi bukan 2 kali aborsi ya, bukan 2 kali kehamilan ya, itu, dan bukan Fadel yang melakukan. Oke, tahu ya. Tapi dari keluarga Fadel emang keinginannya untuk banding. Iya kan, Anda kemarin ada di live nggak? Kan majelis tanya ya sama Fadel, mau banding atau tidak. Kan Fadelnya nyamperin kita penasihat hukum.
yang minta banding. Oke. Tapi ada kemungkinan blunder gak sih mungkin nanti hukuman malah gimana gitu untuk Fadel kalau banding begini? Nggak apa-apa, saya nggak ada takut. Saya pro bono, yang saya takutin apa? Kan saya upaya. Kalau ada bilang nanti kalau misalnya ternyata bandingnya lebih rendah, ada yang bilang oh mungkin main amplop. Saya pro bono, piye mau keluar uang. Oke. Iya kan? Lagi. Kemarin sempat tahu ya begitu. Yang blunder itu pernyataan majelis. Kalian semua dengar nggak terakhir setelah tutup majelis menyampaikan saya up itu di story saya. Dia bicara sama Fadel yang kamu lakukan bukan hal aneh. Tapi banyak terdakwa lain melakukannya. Yang membuat aneh karena Fadel public figure. Kemudian anak korban adalah anak public figure. Yang jadi blunder siapa? Majelis apa saya? Kalau yang dipermasalahkan adalah aborsi, mungkin nggak boleh juga. Harusnya ya pelaku aborsinya, karena cuman kan katanya masih di bawah umur. Ya sekarang aborsi itu kan dilakukan harus ada pihak ya. Apakah dukun pijat, apakah dokter, kan gitu. Pelakunya kan, faktanya kalian dengar di persidangan, menurut majelis dibacakan siapa pelakunya? Yang melakukannya siapa? Nggak ada berdua bos. Yang melakukan dijabarin kok sama majelis yang pesan. Yang Google siapa, yang pesan obat siapa, pakai nama samarannya Loli, nama samarannya siapa, yang minum dia, beli Sprite dia. Fadel tidak di situ. Oke, pertanyaan masyarakat. Tapi kan Fadel yang nyuruh. Jawaban saya, perempuan punya pilihan nggak untuk bilang nggak? Seperti yang terjadi oleh siapa itu yang kemarin urusannya dengan Ridwan Kamil? Bisa. Ah, dia punya pilihan untuk bilang nggak mau digugurin walaupun disuruh digugurin. Jadi semua perempuan punya pilihan untuk bilang tidak menggugurkan. Artinya kalau secara hukum Loli juga seharusnya Kesepakatan bersama kedua-duanya boleh bisa dikenakan pidana juga. Gini ya, fakta persidangannya Loli mengakui dia yang punya inisiatif untuk aborsi. Kemudian Fadel harus bertanggung jawab. Ya nggak apa-apa kalau menurut majelis Fadel harus bertanggung jawab. Nggak apa-apa. Pertanyaan saya, usia kehamilan yang ternyata di bulan apa sudah hamil, artinya bukan itu anak siapa? Coba kalian cermati, kalian live nggak waktu putusan? Ada yang live nggak? Live. Ada yang punya rekamannya nggak? Coba didengar. Didengar majelis menyampaikan bulan apa janin sudah berbentuk boneka seperti sebesar boneka dan sudah utuh. Usia 5 bulan menurut ahli forensik di bulan Juni. Terus mundur deh 5 bulan. Dan apa hamilnya? Harapannya apa Pak untuk banding kali ini? Harapannya gini, saya cuma minta hukum. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan Fadel tentang persetubuhan. Iya, hukumlah sesuai porsi yang dia lakukan. Jangan dia harus menanggung semua yang tidak dia lakukan. Itu aja. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Ya, udah. Ya, oh ya, deh. Belum ke detik lu. masih. Udah preskon masih aja ya. Enggak, mungkin bisa diceritakan agenda hari ini nih. Agenda hari ini saya menyerahkan memori banding. Seperti yang saya sampaikan ke majelis bahwa kami banding. Poin apa yang membuat kakak akhirnya mengajukan banding? Poin apa? Poinnya adalah memperjuangkan hak hukum klien saya. Karena saya menganggap majelis hakim kemarin pada putusannya kurang mencermati fakta-fakta hukum di persidangan. Itu aja. Karena ada bukti visum dan segala macamnya. Kok bisa diabaikan? Jadi banding ini atas kemauan Fadel dan juga keluarga juga? Iya, kan dipertanyakan sama majelis seperti itu. Dan kalau ada yang live, lihat kan Fadelnya berembuk sama kita dan menyatakan banding. Ya upaya hukum akan saya lakukan. Mau banding, mau kasasi sampai ke PK, saya akan upayakan.
hukum dalam persidangan apa sih Kak? Yang mana fakta yang mana yang diabaikan tuh? Bos datang nggak waktu sidang? Enggak. Oh enggak. Waktu sidang itu dijabarkan sama majelis siapa yang membeli obat, yang memesan obat siapa, dengan nama samaran apa, kemudian dia minum dengan apa. Setelah pendarahan keluar, kemudian dia baru menghubungi Fadel, disampaikan oleh majelis. Kemudian majelis menyampaikan, katanya aborsi pertama bulan Mei, pendarahan bulan Juninya keluar janin sebesar boneka sudah utuh, mungkin nggak 1 bulan sudah segede gini. Jadi saya mau mempertegas lagi ya, aborsinya cuma sekali, kehamilannya cuma sekali. Jadi upaya aborsi awal pendarahan itu ternyata tidak keluar, tidak berhasil, sehingga bayinya berkembang. Di bulan Juni keluar, mungkin keguguran karena percobaan aborsi yang awal sehingga sudah keluarnya utuh. Majelis menyampaikan sebesar boneka. Kalau bulan Juni sudah keluar janin sebesar boneka, ayo kita hitung mundur. Karena menurut ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU, usia janin pada saat keluar itu 20-28 minggu. Kita hitung mundur itu 5 bulan. Dari bulan Juni 5 bulan, jadi bulan apa? Silakan dijawab oleh masyarakat. Bulan Maret Loli baru datang ke Indonesia. Jadi dijawab aja sendiri. Itu kan yang ngomong bukan saya. Kan kalian semua dengar, ada yang live malah. Kemudian setelah ketok palu, majelis menyampaikan, Fadel, yang kamu lakukan ini perkara bukan perkara aneh, betul ya? Banyak dilakukan terdakwa lainnya yang menjadi aneh karena Fadel itu public figure dan korban itu anak public figure. Kan jadi blunder kalau begitu. Berarti Fadel merasakan keberatan atas putusan sidang yang diberikan? Ya, kalau itu Anda jadi Fadel, Anda keberatan nggak? Fadel sih, Saya balikin ini sama rekan-rekan. saya sih nggak bisa jawab Pak. Nggak bisa Saya jawab. nggak merasakan hal tersebut. Anda itu terjadi sama Anda. Anda dituduh menghamili padahal sudah hamil sebelum kenal Anda. Mau terima nggak? Mungkin tidak. Ya udah, itu jawabannya. Kan yang menyampaikan itu majelis. Kemudian saya menyampaikan dengan preskon. Pada saat saya preskon, masyarakat menyampaikan, oh ini pengacaranya bisa dituntut karena membuka fakta persidangan. Tuntut aja bos. Orang saya cuma menjabarkan apa yang disampaikan sama majelis kan. Sebelum dibuka majelis menegaskan sidang terbuka untuk umum, makanya kalian semua masukkan ngeliput. Oh ya, berarti apa memori bandingnya, apa mungkin yang keberatan dari, apakah hukumannya tinggi atau ada hal-hal yang salah ketika mempunyai? Iya, saya tidak bilang salah. Saya cuma bilang majelis kurang cermat melihat fakta hukum di dalam persidangan, sehingga memburamkan fakta persidangannya. Semuanya jelas kok. Kan dia bacain sama beliau. Bilang bacain, beliau mutusin. Artinya apa? Pada hal mana yang kurang cermat? Oh ya. Ya, kalau kalian lihat live-nya kalian tahu yang mana yang tidak cermat. Kan disebutin pelaku aborsinya di situ sama majelis, siapa yang beli. Sekarang gini, perempuan punya 2 pilihan nggak untuk mengatakan tidak dan iya. Kalau laki-laki yang suruh, lo saya hamil, ya udah gugurin aja. Perempuan punya pilihan nggak untuk bilang iya dan tidak? Iya apa enggak? Terus kenapa semua ditumpahin ke Fadel? Artinya pihak korban juga harus bertanggung jawab dalam hal Harusnya pelakunya, cuman kan terlindungi oleh undang-undang di bawah umur. Kan gini, pelaku aborsi itu kan bisa jadi dokter, bisa jadi dukun beranak, ya. Artinya ada pihak lain kan? Iya, medis lah. Ini kan nggak ada medisnya. Dia sendiri pelakunya. Oke, tapi kalau masalah pada di
vonis bersalah menerima karena kan ada itu di situ hubungan Saya badan. bilang saya tidak membenarkan apa yang Fadel lakukan, Mas. Persetubuhannya iya terjadi. Makanya saya bilang hukumlah sesuai porsinya. Urusan dia aborsi dan dia hamil kan bukan urusannya Fadel. Kenapa jadi semua Fadel harus nanggung? Kan udah jelas satu preskon saya kasih tahu. Ngadi-ngadi juga ini. Datangnya di preskon. Datang di sidang. Kenapa masih nanya, Bos? Oh ya, tapi ini yang menarik adalah apakah sudah ada semacam kayak bukti bahwa anak yang digugurkan itu adalah hasil dari berhubungan dengan Fadel? Ada bukti visum, Bos, yang dipegang oleh polisi dan majelis. Di situ dengan tegas di bukti visumnya dijelaskan kapan dia hamil, ada. Makanya saya bilang ini yang kenapa saya mesti banding. Ini kalimat saya bilang majelis kurang cermat untuk melihat fakta hukum di dalam persidangan. Kan bukan saya yang ngomong, hasil visum yang ngomong, ahli forensik yang dihadirkan JPU yang ngomong di dalam persidangan. Kalau ya awal-awal kasus itu kan Fadel sempat preskon bareng kuasa hukum yang lama ya, katanya dia mengakunya nggak pernah ada persetubuhan dan sebagainya gitu. Itu mungkin ada kesaksian yang berubah atau tetap sewaktu BAP di Polres? Saya ini kan masuk di tengah-tengah ya. Jadi yang awalnya saya nggak ikutan, itu kan permasalahan Fadel dengan kuasa hukum yang awal. Tetapi ketika saya masuk, saya menyampaikan, akui yang kamu lakukan, jangan ada yang kamu tutup-tutupi. Dan soal akhirnya kalian semua jadi saksi ketika keluar dari ruang sidang, Fadel minta maaf nggak? Dan Fadel juga sudah minta maaf di dalam ruang sidang. Artinya ada yang diakui. Artinya BAP-nya waktu awal itu berubah atau gimana, Kak? Ya akhirnya mau nggak mau berubah dong BAP-nya. Ketika saya masuk kan itu udah BAP akhir. Tapi saya minta dirubah untuk bikin pengakuan. Oke, ya. Ini artinya banyak orang khawatir nantinya kalau ketika Fadel melakukan upaya banding, Hukumannya lebih tinggi. Nggak apa-apa, masih ada upaya kasasi, masih ada PK. Kan nggak mesti semua banding itu jadi lebih tinggi. Fadel bukan koruptor ya, Fadel bukan gembong narkoba, bukan penjahat. Koruptor aja, hukumannya dia 4 tahun, nggak ada denda lagi. Bahkan ada koruptor yang korupsinya 2,3 triliun, hukumannya cuma 12 tahun, dendanya 500. Fadel 1 M, Bos. Jadi itu namanya upaya saya sebagai kuasa hukum. Saya ini pro bono. Jadi pastinya saya berjuang atas hak hukum klien saya yang menurut saya, menurut fakta terzolimi. artinya masih ada celah gitu. Ya mungkin Tuhan lihat upayanya belum maksimal ya. Masih ada banding, masih ada kasasi dan PK. Apanya? Banding kemarin putusannya masih tetap denda 1 M, cuman subsidiarnya kurang dari 6 bulan ke 3 bulan kemarin. Tapi dibanding kita minta tidak ada itu. Oh ya, ini boleh dibilang banyak netizen Fadel ini melakukan tidak menikah. Ya, untuk netizen yang cerdas, terima kasih kalau berpikir Fadel penyakit aja. Cuman yang perlu diketahui adalah sampai hari ini Fadel menerima seperti yang kalian wawancara ya, menerima, rasanya juga masih tetap karena sejak awal katanya memang dia mau niat menikahi sejak masih chattingan melalui di UK, sudah ada pembicaraan itu dan kita juga sudah buktikan di persidangan. Ya itu yang saya bilang, semua dikesampingkan fakta hukum persidangan. Oh ya, ada fakta di mana orang tua dari ayah dari Loli ini ingin merestui hubungannya, artinya
sudah ada kesepakatan perdamaian apabila ada sebuah pernikahan? Belum ada kesepakatan perdamaian, baru upaya. Upaya. Tapi itu benar, oh ya. Upayanya ada. Hasil upayanya apa? Yang saya sampaikan di hadapan sidangan majelis tanya sama saya. Saya jawab waktu itu hasilnya seperti apa. Terus ada hambatannya di mana, Bro? Ada hambatannya di mana? Kan ini udah upaya. Terus dari pihak orang tua atau ayah dari Loli sendiri kan sudah istilahnya tuh membuka pintu. Ya hambatannya di mana? Hambatannya bahwa ayahnya keberatan lah untuk hadir dah gitu aja. Ada pihak lain mungkin coba. Jangan suka mancing-mancing. Apa benar ada intimidasi dari pihak Muhammadiyah Loli, Kak? Ya, suka mancing-mancing. Kan itu yang saya sampaikan di depan persidangannya. Jadi memang ya sudah terhambat. Tapi nggak apa-apa kan udah upaya. Oh ya, ada janji ke orang tua Fadel ingin segera memulangkan anak. Gimana? Ada rasa mungkin beban? Beban nggak ada. Tanggung jawab sebagai kuasa hukum ya. Bahwa saya berjanji akan memulangkan Fadel. Tapi kan saya nggak bilang waktunya kapan. Tapi ini anak pasti pulang. Insya Allah pulang. Semuanya pulang bukan? Tahanan-tahanan semua pada pulang kan akhirnya. Kondisinya gimana sih Kak, keluarga Fadel? Hari itu yang kalian lihat shock ya. Tapi kemarin semuanya sudah kembali normal. Saya sudah ngobrol sama keluarganya, terutama dengan ibundanya. Ya alhamdulillah akhirnya bisa menerima karena kita masih ada upaya. Jadi saya cuma menguatkan bahwa masih ada upaya hukum yang bisa kita tempuh. Yang mudah-mudahan hakim yang memeriksa ini yang banding bisa dengan cermat melihat fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Saya ada ingin membuat sebuah menyurat terkait hasil putusan ini yang mungkin seorang Fadel banyak yang memberikan saran kepada saya untuk melaporkan ke Komisi Yudisial, tapi tidak saya lakukan. Mungkin kenapa alasannya kalau yang Fadel itu? Saya fokus aja lah sama upaya bandingan kasasi. Kalau nanti memang ternyata dengan dua upaya itu masih juga, nah, masih ada satu upaya lagi yang bisa membuktikan bahwa itu bukan anak Fadel, gali aja kuburan. Kalau ada yang bilang mana bisa udah dikubur udah lama. Pemirsa, coba belajar pinter. DNA itu tidak akan hilang berpuluh-puluh tahun. Jadi masih bisa diambil sampelnya. Saya tahu di mana dikuburnya. Ya, karena ada yang bilang tuh netizen, mana bisa udah dikubur tes DNA, jangan so tahu sayang. Tapi akan ada upaya itu Kak untuk tes DNA. Ya, itu kan kalau nanti sampai ke PK bukti baru. Nah, kalau ada bukti baru ya bongkar. Supaya masyarakat tahu akhirnya ini anak siapa. Yang sebenarnya. Oh Oke. ya, kalau misalnya bandingnya dikabulkan gitu ya sama hakim, terus berarti kan Loli ini bisa dilaporin balik gitu? Nggak ada niat untuk melaporkan balik. Nggak ada ya? Nggak ada niat, saya cuma bilang waktu di praskol juga saya bilang at the end saya kasihan juga sama Loli. Dia sekarang sudah dewasa ya, sudah 18 tahun, sudah bisa menentukan nasibnya. Kasihan lah, bebannya terlalu berat untuk anak seusia dia. Jadi coba hentikan juga untuk menghujat Loli. Tahu ya tanggapan dari Kak Fitri sendiri seperti apa? Karena kan kemarin sempat menjadi saksi di persidangan. Kagetnya semua orang kaget, semua orang kaget. Tapi ya itu faktanya yang kita mesti terima ya. Semua yang nelfon saya, gila ini 9 tahun, ngelebihin koruptor, ya sudah mau bilang apa. Tapi kan ada upaya. Saya diserang sama banyak buzzer, saya nggak peduli. Diserang siapapun saya nggak peduli. Selama keluarga saya tidak mempermasalahkan itu, buat saya jalan terus.
Kayak kemarin sidang lagi nggak sih Pak Oya? Enggak, kalau banding nggak sidang. Kita masukin berkas, kita tunggu. kayak kemarin Paniki sempat bilang kalau Fadel di Rupam itu sempat ngomong soal kasusnya gitu. Itu apa mungkin itu bentuk pembelaan Fadel untuk mengklarifikasi atau membersihkan namanya gitu? Saya nanya Fadel, emang kamu ngomong? Dia bilang saya sumpah Quran, saya nggak ngomong. Yang saya tahu bloknya jauh bos, Cipinang itu segede gaban. Bloknya dia di mana? Blok saya pernah waktu saya besok saya lihat Mail. Oh iya, saya mau bilang sama Mail. Kamu bilang kemarin saya sering ketemu di lapangan Fadel menghindar, bukannya Anda yang menghindar. Ada saya saat itu. 2 kali saya besok Fadel. 2 kali saya liatin, 2 kali dia yang melipir. Jangan suka ngarang-ngarang lah, udah pada di dalam, yang bener aja ngomongnya. Ya, oke. Cukup ya, udah press con, masih wawancara. Ini terakhir ya, terima kasih ya semuanya. Suara saya sampai habis loh. Makasih. Ini apa hasil dari Ini memori bandingnya yang kita masukin. Ini tanda terimanya. Sudah diterima memori bandingnya. Oh, sudah diterima laju bandingnya. Kira-kira tanggal Nah, nggak tahu, kita tunggu nanti. Kita tunggu nanti aja. Ya, di kop ya. seperti apa sih proses nantinya memori banding ini akan berjalan Pak Oya, kalau pengetahuan Pak Oya nih sebagai kuasa hukum? Memori bandingnya berjalan ya kan, tentunya ada majelis yang memeriksa, nanti ditelaah lagi, diteliti lagi bukti-buktinya, fakta-fakta hukumnya, kemudian dianalisa kembali. Kalau Tuhan berkenan, ya hukumannya bisa lebih ringan daripada yang kemarin diputuskan. Hasil bandingnya keluar melalui apa Pak? Ikut. Tanggalnya belum tahu ya. Kira-kira berapa lama? Oh, kalau alam dikabarin. Oke. Seberapa optimis sih Pak Oya memori banding ini? Saya selalu optimis, seperti kemarin kan saya bilang saya optimis. Gong akhir Tuhan yang punya. Ini belum berakhir kan, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK. Jadi Tuhan masih lihat seberapa besar ikhtiarnya saya. Kalaupun nanti, dari sekarang saya mau bilang, kalaupun nanti mudah-mudahan Allah kabulin bandingnya, dikabulkan, jangan bilang saya main uang, saya pro bono bos. Gila kali mau pro bono terus mau main duit gitu. Emang ada yang mengatakan Ya kan namanya mulut netizen mencekam. Tapi buat saya nggak mencekam, nggak bikin badan saya lecet, nggak bikin saldo saya kurang juga. Silakan aja ya mau ngomong apa. Upaya banding ini permintaan dari keluarga kan ya? Permintaan keluarga, permintaan dari Fadel ya. Tentunya keluarga amat sangat, ya itu kaget makanya ibunya pingsan karena kan keluarganya tahu dari awal bahwa itu bukan perbuatan Fadel, tapi karena sayangnya Fadel sama cintanya dia sama Loli, ya itulah pengorbanan laki-laki bucin. Tapi nggak apa-apa kan, dia menerima kok. Dia bilang sama saya kemarin, dia ikhlas, dia ditahan untuk memperjuangkan cintanya yang dihakimi oleh masyarakat Indonesia, yang dia mau berkorban. Dan saya rasa ini Romeo and Juliet buka cabang ya di Indonesia ya. Makasih ya. ya kayak